Halo sahabat Cek Tide, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menyajikan berita terupdate, analisis mendalam, dan fakta-fakta menarik dari dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat dan ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air, yaitu jadwal timnas Indonesia berkumpul di Arab Saudi menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti kita tahu, perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi kali ini sungguh luar biasa. Setelah melewati babak-babak awal dengan penuh drama, kini skuad Garuda berhasil melangkah ke babak keempat, sebuah capaian yang tidak bisa dianggap remeh. Indonesia kini hanya tinggal selangkah lagi untuk membuka peluang menuju Piala Dunia, sebuah mimpi besar yang sudah lama diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun sahabat, jalan menuju Piala Dunia jelas tidak mudah. Di putaran keempat ini, Indonesia tergabung di grup B bersama dua kekuatan besar Asia, yaitu Arab Saudi dan Irak. Dua tim yang sudah sangat berpengalaman di kancah internasional. Arab Saudi adalah tim yang sudah langganan tampil di Piala Dunia, bahkan sempat membuat kejutan besar di Qatar 2022 dengan mengalahkan Argentina. Sementara Irak adalah juara Piala Asia 2007 dan hingga kini masih menjadi salah satu tim kuat Asia Barat dengan gaya permainan keras dan disiplin. Jadwal pertandingan timnas Indonesia di putaran keempat. Pertandingan pertama Indonesia akan berlangsung pada Kamis, 9 Oktober tahun 2025 dini hari waktu Indonesia, menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Kemudian hanya berselang 3 hari, tepatnya Sabtu, 12 Oktober tahun 2025, Garuda akan kembali berlaga melawan Irak di stadion yang sama. Semua pertandingan grup B memang dipusatkan di Jeddah, Arab Saudi. Awalnya, GFC berencana menggelar putaran keempat ini di tempat netral. Namun pada akhirnya, Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah yang tentu saja memberi keuntungan besar bagi mereka. Bermain di kandang dengan dukungan puluhan ribu supporter fanatik jelas memberikan tekanan ekstra bagi lawan-lawannya, termasuk timnas Indonesia. Tantangan persiapan timnas Indonesia Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyadari bahwa tantangan ini sangat berat. Karena itu, ia menekankan bahwa PSSI ingin memastikan seluruh persiapan berjalan dengan matang. Namun persoalan terbesar bukan hanya soal kualitas lawan, melainkan juga waktu persiapan. Beberapa pemain diaspora Indonesia yang bermain di Eropa baru akan menyelesaikan kompetisi domestik mereka pada 6 Oktober tahun 2025. Artinya, mereka baru bisa mendarat di Arab Saudi pada tanggal tersebut. Hanya 2 hari kemudian, tepat pada 8 Oktober, mereka harus langsung bersiap menghadapi laga besar melawan Arab Saudi. Bahkan ada kemungkinan sebagian pemain langsung bermain tanpa sempat mengikuti latihan penuh bersama tim. Kondisi ini jelas sangat sulit. Idealnya, sebuah tim memiliki waktu setidaknya 7-10 hari untuk berlatih bersama sebelum pertandingan penting. Namun kenyataannya, Indonesia hanya punya waktu singkat. Karena itu, Erick Thohir meminta jajaran kepelatihan untuk menyusun program khusus. Alih-alih fokus pada latihan fisik berat, pelatih diminta lebih banyak menggelar sesi review taktik, analisis video, dan diskusi strategi. Tujuannya agar para pemain tetap memahami pola permainan meski tanpa banyak latihan fisik. Dengan kata lain, pendekatan yang diambil adalah efisiensi, memaksimalkan waktu yang terbatas dengan fokus pada hal-hal esensial. Perubahan jadwal pertandingan salah satu langkah yang diambil PSSI adalah mengajukan permintaan resmi kepada FC untuk mengubah jadwal pertandingan melawan Arab Saudi. Semula pertandingan dijadwalkan pada Rabu, 8 Oktober pukul 18 waktu setempat, namun PSSI menilai jadwal tersebut terlalu mepet dengan waktu kedatangan pemain. PSSI meminta agar pertandingan diundur ke jam 20:15 waktu setempat, sehingga para pemain punya tambahan waktu untuk istirahat. Ini adalah langkah kecil namun sangat penting untuk memberi kesempatan bagi para pemain agar tidak kelelahan. Akomodasi dan antisipasi non-teknis tidak hanya soal jadwal, PSSI juga belajar dari pengalaman sebelumnya. Pada babak sebelumnya, Indonesia sempat mengalami masalah akomodasi ketika menerima fasilitas hotel dari panitia tuan rumah. Hotel yang disediakan kurang memadai dan membuat pemain tidak nyaman.
Kali ini, PSSI memutuskan untuk menolak hotel dari panitia dan memilih hotel secara mandiri. Lokasi, fasilitas, hingga menu makanan dipastikan sesuai standar internasional agar pemain bisa fokus penuh pada pertandingan. Bukan hanya itu, PSSI juga sudah mengirimkan tim advance lebih dulu ke Arab Saudi. Tim ini bertugas memastikan semua detail berjalan lancar, mulai dari hotel, transportasi, hingga jadwal latihan. Semua dipersiapkan agar tidak ada lagi gangguan non-teknis yang bisa mengganggu konsentrasi tim. Isu netralitas wasit salah satu hal yang juga menjadi perhatian serius PSSI adalah penunjukan wasit. Erick Thohir sudah mengirimkan surat resmi kepada FIFA dan FC untuk meminta agar pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak tidak dipimpin oleh wasit dari kawasan Timur Tengah. Kenapa ini penting? Karena netralitas wasit adalah kunci keadilan. Erick tidak ingin ada kecurigaan atau potensi keberpihakan yang bisa merugikan Garuda. Sejarah menunjukkan bahwa keputusan wasit bisa sangat menentukan jalannya pertandingan, apalagi di laga-laga krusial seperti ini. Kabar baik, pemutihan kartu kuning meski menghadapi banyak tantangan, ada kabar baik bagi Indonesia. FIFA dan AFC memberlakukan aturan pemutihan kartu kuning, sehingga pemain yang sebelumnya terkena akumulasi kartu bisa kembali bermain. Hal ini tentu menjadi keuntungan besar karena Indonesia bisa menurunkan kekuatan penuh di dua laga krusial ini. Head-to-head Indonesia vs Arab Saudi dan Irak. Jika melihat sejarah pertemuan, Indonesia memang belum pernah menang melawan Arab Saudi di level resmi FIFA. Namun di sepak bola, segalanya bisa terjadi. Arab Saudi memang unggul dari segi kualitas dan pengalaman, tapi Indonesia punya semangat juang yang luar biasa. Sementara melawan Irak, Indonesia juga kerap kesulitan. Namun beberapa kali Garuda mampu memberikan perlawanan ketat. Hal ini menjadi modal bahwa peluang selalu ada selama pemain bermain disiplin dan tidak kehilangan fokus. Perkiraan susunan pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak, Indonesia kemungkinan akan mengandalkan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Kiper Hernando Ari Bek, Pratama Arhan, Ilken Baget, Jordi Amat, Sandy Walsh gelandang, Iper Jenner, Mark Klok, Marcelino Ferdinand penyerang, Rafael Struijk, Witan Sulaiman, Ragnar Oratmanguan. Susunan ini bisa berubah tergantung kondisi terakhir pemain diaspora yang baru datang dari Eropa. Strategi menghadapi Arab Saudi dan Irak. Untuk melawan Arab Saudi, Indonesia harus fokus pada pertahanan yang rapat. Arab Saudi dikenal dengan serangan cepat melalui sayap. Karena itu, bek sayap Indonesia seperti Arhan dan Walsh harus sangat disiplin. Melawan Irak, tantangannya berbeda. Irak bermain dengan gaya keras dan mengandalkan duel fisik. Kunci menghadapi Irak adalah ketenangan, tidak terpancing emosi, dan memanfaatkan celah lewat serangan balik cepat. Mental dan dukungan publik dalam pertandingan sebesar ini, faktor mental menjadi sangat penting. Indonesia harus percaya diri, tidak merasa inferior meski menghadapi tim besar. Dukungan publik juga sangat penting. Meski tidak banyak supporter bisa hadir langsung di Jeddah, doa dan dukungan dari jutaan rakyat Indonesia akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Harapan ke depan apapun hasil di dua laga pertama ini, yang terpenting adalah Indonesia bisa menunjukkan perkembangan nyata. Mencuri poin dari Arab Saudi atau Irak akan menjadi sejarah. Bahkan jika hasilnya tidak maksimal, pengalaman menghadapi tim kelas dunia akan menjadi pelajaran berharga untuk masa depan sepak bola Indonesia. Itulah sahabat Cek Fakta, ulasan lengkap tentang jadwal timnas Indonesia berkumpul di Arab Saudi untuk kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Kita sudah membahas jadwal pertandingan, tantangan persiapan, langkah antisipasi PSSI, hingga analisis strategi melawan Arab Saudi dan Irak. Kini saatnya kita semua bersatu mendukung timnas Indonesia. Mari kita doakan agar Garuda bisa tampil maksimal, membawa pulang hasil positif, dan menjaga asa menuju Piala Dunia ke-2026. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan berita terbaru, analisis mendalam, dan fakta-fakta menarik seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, dan mari kita dukung Garuda terbang lebih tinggi.